Selamat pagi pemirsa, saya Ida Dawatul Abah. Hari ini saya akan berbincang langsung dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung untuk membahas yang menjadi perhatian khusus terutama terkait ketersediaan dan kesehatan hewan kurban. Nah, dan ini saya sudah bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Salam kenal ya Bu Ina. Ya, sama-sama. Terima kasih, saya sangat senang sekali Ibu bisa hadir di acara podcast hari ini. Mungkin Bu langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Ibu bisa dijelaskan bagaimana ketersediaan Dinas Pertanian gitu ya dalam menghadapi kurban hari ini, gitu, tahun ini. Kami di Dinas Pertanian itu memang salah satunya adalah di samping sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ada peternakannya juga. Untuk populasi ternak yang ada di Kabupaten Bandung itu rata-rata untuk sapi ada di 30.000 ekor. Kemudian untuk domba ada di hampir 235.000 ekor. Nah, dalam rangka menghadapi Idul Adha tahun ini, kami sudah menyiapkan beberapa kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung dari kesiapan kami menghadapi Idul Kurban. Salah satunya adalah yang sudah biasa kita lakukan, kita punya kegiatan yang namanya posterling yang dilakukan oleh teman-teman di Puskeswan adalah untuk menjaga kesehatan hewan yang ada di para peternak kita. Kemudian juga vaksinasi rutin itu juga kita lakukan kepada para peternak yang ada di lingkungan Kabupaten Bandung. Dan juga untuk menghadapi Idul Kurban ini kita akan melakukan monitoring dan surveillance. Ini kita lakukan untuk menjaga bahwa hewan-hewan yang nantinya akan dikurbankan itu memang hewan-hewan yang sehat. Itu salah satu mungkin yang kita lakukan terkait dengan kesiapan kita menjelang Idul Adha pada tahun ini. Kemudian setelahnya juga kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan yang sudah dikorbankan itu dengan melihat bagaimana sebetulnya keamanan dari PSAH-nya. Jadi yang harus kita lakukan adalah jaminan bahwa hewan yang disembelih itu memang sudah asuh ya, sudah asuh. Jadi aman, sehat, utuh, dan juga halal untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Iya. Bu, bagaimana upaya untuk menjaga kesehatan ternak termasuk pencegahan penyakit PMK? Tadi saya sudah sampaikan di awal ya bahwa kita punya dokter-dokter hewan, kemudian juga paramedik yang ada di 10 puskeswan yang ada di Kabupaten Bandung. Setiap hari mereka melayani masyarakat Kabupaten Bandung, baik untuk hewan peliharaan maupun untuk para peternak, termasuk juga ternak sapi, domba, kambing, kerbau gitu ya. Nah, dari setiap harinya itu, dari hari Senin sampai Jumat, ada satu hari, yaitu hari Rabu, yang kita lakukan dengan posterling. Jadi kita akan berkeliling ke para peternak yang ada di wilayah kawasan dari puskeswan itu untuk melakukan pemeriksaan secara rutin. Ini harapannya adalah bahwa ternak-ternak yang ada di Kabupaten Bandung itu memang terjaga kesehatannya. Yang kita lakukan di samping ada vaksinasi, kemudian ada pelayanan kesehatan lainnya juga kita berikan kepada masyarakat melalui layanan puskeswan, baik yang datang ke puskeswannya sendiri ataupun kita melakukan kunjungan setiap hari Rabunya. Kalau untuk puskeswan itu sendiri itu ada di mana ya Bu? Ada di 10 wilayah ya Pak ya, ada di 10 kecamatan. Jadi satu puskeswan itu nanti akan melayani 3 kecamatan. Misalnya yang di Katapang ya, ada di Katapang, kemudian ada di Pasir Jambu, ada di Pangalengan, ada di Ranca Ekek, ada di Majalaya, kemudian di Cicalengka ya, Bale Endah juga gitu. Jadi ada 10 puskeswan yang memang kami persiapkan untuk melayani kesehatan hewan yang ada di Kabupaten Bandung, baik hewan peliharaan maupun para peternak. Itu dilengkapi oleh dokter hewannya juga, kemudian juga dibantu oleh para mediknya. Iya. Dan itu gratis. Gratis ya? Gratis. Selain dari kesehatan hewan itu sendiri ya Bu, bagaimana kondisi stok hewan saat ini gitu, mau itu sapi gitu, kambing, bahkan domba pun gitu? Untuk
Populasi di Kabupaten Bandung terkait dengan ternak sapi itu ada di sekitar 29.415 ekor. Kemudian untuk kerbau kita juga ada 776 ekor, ada kambing juga 7.235 ekor, dan ada domba sekitar 240.000 ekor. Jadi untuk untuk pemenuhan kebutuhan Idul Kurban tahun ini, di samping kita punya populasi ternak yang cukup lumayan banyak juga, itu biasanya ada juga datang dari beberapa wilayah yang ada di sekitaran Kabupaten Bandung atau juga dari Jawa Tengah ya, dari luar, dari Jawa Timur, dari Madura, dari Bali, biasanya juga ada sapi-sapi yang datang ya. Jadi lalu lintasnya juga memang karena kebutuhan pada saat Idul Kurban ini juga cukup besar, biasanya ada juga datang dari luar. Oke, Bu. Terus Bu, dengan kondisi sekarang gitu ya, bagaimana pasar hewan kurban saat ini? Pasar hewan, kalau kita perhatikan dari 3,8 juta ya, 3,7 lah ya, 3,7 penduduk Kabupaten Bandung, itu 97%-nya adalah Muslim. Dan kalau kita lihat dari data tahun kemarin, itu rata-rata setiap tahun itu mengalami peningkatan terkait dengan jumlah hewan yang dikorbankan oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Jadi kalau kita lihat dari posisi ketersediaan, itu mungkin bisa terpenuhi ya. Alhamdulillah selama ini kita selalu bisa memenuhi kebutuhan antusias dari masyarakat Kabupaten Bandung yang akan berkorban dengan menyediakan tadi peternakan-peternakan yang ada di Kabupaten Bandung. Kalaupun misalnya memang masih kurang, biasanya ada arus lalu lintas dari luar Kabupaten Bandung. Dan antusiasnya dari tahun ke tahun itu trennya selalu naik. Walaupun misalnya beberapa tahun yang lalu ada COVID, ya kemudian ada PMK gitu. Tapi antusias masyarakat Kabupaten Bandung untuk beribadah, salah satunya adalah berkorban ini, setiap tahun mengalami kenaikan. Iya. Nah, Bu, untuk tahun ini kan sebetulnya banyak disebutnya tuh ekonomi masyarakatnya menurun gitu ya. Nah, mungkin tingkat daya beli masyarakat terhadap hewan kurban tahun ini bagaimana, Bu? Kalau lihat dari dari tren masyarakat untuk melakukan kurban gitu. Kalau kita lihat ya dari beberapa survei yang kita lakukan, kemudian juga dari hasil komunikasi teman-teman di lapangan pada saat mereka melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan lain-lain, masyarakat masih antusias untuk melaksanakan korban ini. Jadi mudah-mudahan pada waktunya nanti dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan memang semangat untuk berbagi pada Idul Adha ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Jadi kita tidak pesimis ya dengan walaupun kondisi ekonomi sekarang sedang kurang baik dan lain-lain, tapi biasanya kan untuk Idul Adha ini mereka sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari gitu. Malahan ada yang namanya arisan, ada yang namanya penabung gitu ya. Jadi mereka mungkin sudah mempersiapkan gitu bahwa dengan tahun 2026 ini mereka akan melakukan Idul Kurban, misalnya mereka persiapkan dari awal. Jadi dengan kondisi apapun juga niat mereka itu adalah ingin mewujudkan bahwa tahun ini mereka akan melaksanakan kurban. Seperti itu. Ibu, hewan kurban itu bisa dikatakan layak tuh seperti apa gitu, selain dari sisi kesehatannya gitu ya, Bu? Ya. Jadi nanti Bu pada saat kita monitoring ke lapangan, itu nanti ada tim yang akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan, baik itu misalnya yang ada di lapak atau yang jelas-jelaslah binaan kita ya, para peternak itu. Nah, nanti ada ketentuan-ketentuannya kan, misalnya dari gigi, dari umur gitu. Nanti bisa dilihat oleh teman-teman dari dokter hewan dan paramedik mengenai kondisi dari hewan ternaknya tersebut, gitu, apakah memang sudah layak atau tidak untuk menjadi hewan kurban. Gitu.
Setelah nanti ada pemeriksaan itu biasanya kita pakai tanda itu bahwa hewan itu sudah diperiksa. Itu biasanya ada tanda di telinga gitu ya yang menyatakan bahwa hewan itu sudah diperiksa pada tanggal berapa. Kemudian juga nanti hewan itu dinyatakan memang siap untuk siap untuk dipotong, misalnya siap menjadi hewan kurban. Iya Bu. Ada sih nanti sama teman-teman dari dokter hewan dan para medik kita gitu. Tahun lalu saja kita berkeliling di 547 titik ya, baik lapak maupun peternakan yang sudah ada yang menjadi binaan kita. Karena kan biasanya kalau pas Idul Kurban ini tiba-tiba ada lapak tanah siapa gitu kosong, kemudian menjadi tempat jual beli hewan, misalnya seperti itu. Nah, iya Bu. Bu, mungkin ada hasil pantauan sementara gitu ya terkait kesiapan hewan kurban saat ini. Kalau kita lihat kesiapan untuk tahun ini, kesiapan yang sudah kita lakukan adalah kesiapan di peternak-peternak binaan kita. Jadi ada beberapa peternak besar, kemudian juga memang ada peternak yang menengah gitu yang memang sudah menyiapkan ternaknya untuk bisa menjadi ternak hewan kurban tahun ini. Itu sudah kita lakukan dan alhamdulillah kalau dilihat dari sisi kesehatan hewannya, mereka dinyatakan dalam kondisi yang sehat dan siap untuk menjadi hewan kurban. Nah, untuk yang lapak-lapak yang biasanya dalam tanda kutip dadakan gitu ya karena mereka memang profesinya menjual hewan kurban, itu biasanya nanti kita akan lakukan 2 minggu sebelum pelaksanaan Idul Adha. Nanti ada tim kita yang akan berkeliling tadi saya sampaikan berkeliling di lapak, kemudian juga di pasar, kemudian juga di peternak-peternak kita. Karena kita tidak hanya melihat kondisi dari ternak itu sebelum dipotong, tapi kita juga akan melihat kondisi dari ternak yang sudah dipotong, yaitu pos antemortemnya nanti akan kita lihat. Jadi apakah di hewan ini yang dipotong itu memang ada penyakit tertentu atau seperti apa gitu, sehingga nanti ada beberapa yang tidak boleh dimakan, misalnya diapkir, harus dibuang dan lain-lain. Jadi ada tim nanti yang sebelum dan setelah pelaksanaan dari Idul Kurban. Iya, mungkin Bu ada berapa jumlah gitu ya para peternak yang ada di Kabupaten Bandung, baik itu dari mikro sampai besar gitu ya? Kalau peternak di kita tuh banyak juga ya sebetulnya ya Pak. Kita sebetulnya kalau catatan kami ada 3.900 kelompok tani. Dari 3.900 kelompok tani itu ada yang memang bergerak di sektor peternakan, ada yang di tanaman pangan, di hortikultura maupun di perkebunan. Dan kalau kita lihat yang terbesar di Kabupaten Bandung adalah di wilayah Cikancung mungkin ya Pak ya, di Cikancung, kemudian di Pangalengan. Itu ada beberapa peternakan besar yang memang lokasinya di sana. Dan mereka menyediakan juga untuk hewan kurban ya, untuk hewan kurban juga. Iya, siap Bu. Selain dari peternakan gitu ya, ada kelompok petani hal-hal yang lainnya gitu, termasuk kayak seperti pertanian, ketahanan pangan dan ini. Mungkin itu bisa dijelaskan bagaimana? Jadi wilayah Kabupaten Bandung itu adalah wilayah yang sumber daya alamnya sangat mumpuni. Baik itu dari mulai pegunungan, perbukitan, sampai dengan ke lahan daratnya ya. Di sana banyak sekali komoditas pertanian yang bisa ditanam. Seperti di perkebunan kita punya komoditas unggulan yaitu kopi dan teh. Hampir 15.000 hektar lahan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, terutama di lahan darat, lahan kering itu adalah ditanami komoditas kopi. Kemudian juga teh kita punya perkebunan-perkebunan besar, kemudian juga ada perkebunan-perkebunan swasta yang masih berjaya lah untuk mengembangkan komoditas teh ini. Kemudian untuk komoditas hortikultura juga mulai dari tanaman sayuran sampai kepada tanaman umbi itu juga memang dihasilkan di Kabupaten Bandung. Dan yang lainnya juga komoditas tanaman pangan kita lebih dikenal dengan tanaman padi ya. Beras Bandung itu kalau masuk di pasar Cipinang itu adalah beras unggulan gitu. Jadi
memang mungkin dari sisi alamnya yang berbeda, kemudian perlakuan petaninya juga yang sangat mumpuni gitu, sehingga komoditas-komoditas itu menjadi komoditas unggulan untuk kami di Kabupaten Bandung. Dan juga ada jagung. Ini juga yang memang kita kembangkan karena jagung di Kabupaten Bandung itu adalah salah satu corn belt-nya dari jagungnya Provinsi Jawa Barat, malahan di nasional juga. Sama jagung juga setiap tahun kita tanam di hampir 20.000 hektar untuk tanam jagung. Yang sekarang juga sedang menjadi salah satu program prioritas kita adalah untuk bisa mendukung programnya Pak Presiden Prabowo untuk ekspor jagung 1 juta ton pada tahun ini. Nah, dari berbagai komoditas yang ada di Kabupaten Bandung tersebut, banyak kelompok tani yang memang sudah sangat berhasil lah ya, di samping mereka bisa memasarkan produknya tidak hanya produk produk bahan bakunya, tapi mereka juga bisa mengolah, punya nilai tambah sehingga mereka bisa naik kelas. Salah satunya mungkin yang banyak itu adalah di kopi ya. Kopi, kemudian di tanaman pangan juga ada, kemudian di hortikultura juga ada. Kopi kita itu adalah kopi terbaik dunia. Dan salah satu kelompok tani yang sudah berhasil bisa sampai masuk ke pasar ekspor juga dari Wanoja Kopi. Kemudian juga dari Kopi Malabar. Jadi mereka tergabung juga dalam Java Preanger gitu ya. Nah, itu salah satu komoditas unggulan yang memang kami kembangkan terus di Kabupaten Bandung. Kemudian kalau kita lihat komoditas hortikultura kita, beberapa kelompok tani kita juga seperti Berna Tani, itu kan dia sudah punya pasar sampai ke luar negeri, sampai ekspor, sampai ke Singapura. Dan yang lebih membanggakan lagi, mereka sudah menerapkan HACCP. Salah satu yang memang prosedur yang harus ditempuh bahwa produk yang dihasilkan itu adalah dari hulu hilirnya bisa terlihat. Kemudian kalau di padi, komoditas beras organik kita, Sarina Organik itu juga sudah selain bisa memenuhi pasar modern, mereka juga punya kerjasama dengan Tropicana Slim, kemudian juga mereka sudah bisa ekspor juga di beberapa tempat. Jadi ternyata Kabupaten Bandung dengan berbagai potensinya itu juga didukung oleh potensi sumber daya manusianya yang sangat bersemangat untuk melakukan berbagai aktivitas dan inovasi sehingga mereka naik kelas. Iya, Bu. Nah, mungkin kan sekarang ya beras itu kan sudah bisa diekspor keluar gitu ya, dan hampir kemarin tuh berapa ton gitu ya untuk diekspor ke luar negeri ya, khususnya ke Arab Saudi gitu, Bu. Nah, apakah Kabupaten Bandung juga ikut termasuk ekspor untuk ke luar negeri juga gitu? Kalau kami sebetulnya kita fokusnya adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah ya. Kalau misalnya mereka punya produk yang memang bisa masuk ke pasar luar negeri, ya kenapa tidak gitu ya. Kalau misalnya mereka bisa masuk ke pasar modern dengan kondisi yang lebih baik daripada mereka jual ke pasar umum misalnya, itu juga menjadi salah satu dukungan yang kita lakukan kepada mereka gitu. Yang penting mereka punya semangat, punya nilai jual, punya nilai tambah untuk produk yang mereka hasilkan gitu. Kalaupun misalnya memang ada potensi pasar yang bisa dimasuki, ya kenapa tidak kita lakukan untuk itu. Iya, Bu, mungkin ada bentuk dukungan dan juga harapan gitu ya agar masyarakat Kabupaten Bandung itu lebih sejahtera. Yang pertama adalah mari menghargai produk dalam negeri, produk yang dihasilkan oleh petani lokal kita gitu. Karena dengan menghargai mengkonsumsi produk lokal yang dihasilkan oleh petani kita, berarti kita ikut juga membantu para petani untuk mereka mempunyai pendapatan yang lebih baik gitu ya. Karena kan produk-produk kita juga tidak kalah bagusnya, tidak kalah baiknya juga dari produk-produk yang lain. Kemudian juga tadi kita selalu mendorong para pelaku usaha di sektor pertanian tidak hanya menjual dalam bentuk bahan baku, tapi mereka bisa sedikit mengolah, sedikit memilah, sehingga mereka punya nilai tambah untuk produk yang mereka hasilkan. Iya, siap. Ibu terima kasih ya atas waktunya gitu. Semoga ilmu ini itu bisa bermanfaat untuk masyarakat juga. Nah, sobat pemirsa, itulah perbincangan kita hari ini dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Jangan lupa untuk terus update informasi terbaru di Visi News. Sampai jumpa kembali.